tentunya rekan-rekan dari komunitas Malam Museum, dan juga hari ini spesial teman-teman yang terpilih Sobat Budaya, 50 Sobat Budaya spesial yang mengikuti wajib kunjung museum menelusuri jejak kejayaan Mataram Islam. Ya, terima kasih. Yang pertama, selamat datang. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Webri bahwa teman-teman semuanya berada di Taman Budaya Embung Giwangan. Jadi ini merupakan salah satu tempat ruang untuk bertemu masyarakat, ruang untuk memberikan media, ekspresi, aktualisasi seni budaya yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga teman-teman semuanya nanti kalau ingin melakukan aktivitas-aktivitas seni budaya bisa dilaksanakan di Taman Budaya Embung Giwangan. Kalau biasanya selama ini berada di Taman Budaya Yogyakarta yang mungkin berada di Jalan Senopati ya, di dekat Pasar Beringharjo, di dekat Taman Pintar, mungkin nantinya juga akan bisa dilaksanakan aktivitas-aktivitas seni budaya yang ada di Taman Budaya Embung Giwangan. Dan ini memang salah satu tempat yang belum jadi seluruhnya, meskipun sudah bisa dilakukan kegiatan, tapi ini belum jadi seluruhnya. Ini masih di entrance. Di situ ada tempat untuk galeri, mini galeri, kemudian ada amphitheater di sana untuk tempat pertunjukan. Nanti akan dibangun juga geraha budaya. Jadi di sana nanti akan ada tempat untuk pertunjukan maupun eksebisi indoor. Jadi jangan khawatir. Teman-teman semuanya kalau melaksanakan aktivitas apapun bisa di Taman Budaya Embung Giwangan, dan juga di atas ada tempat untuk seminar. Jadi bisa datang ke sini langsung sendiri, masih free, jadi bisa datang ke sini. Jadi perkenalkan, nama saya Devina. Di sini saya sebagai edukator dari Museum Kota Gede. Saya di sini Museum Kota Gede yang ada di sini itu sebenarnya baru tanggal 10 Desember 2021 kemarin baru diresmikan, dan kebetulan Januari kemarin sempat viral di TikTok sama di Instagram karena bangunannya bagus, buat foto-foto, apalagi gratis. Nah, ini nanti teman-teman bisa menikmati yang ada di sini. Di museum ini disebut juga dengan bangunan Rumah Kalang. Rumah Kalang itu rumah yang dihuni oleh masyarakat Kalang. Jadi kan dulu di Kota Gede ini ada bekas kerajaan namanya Kerajaan Mataram Islam. Nanti akan ke salah satu peninggalannya di masjid. Itu dulu untuk membangun keratonnya membutuhkan orang-orang yang ahli membangun keraton, ahli perkayuan, itu didatangkan dari luar Jogja. Nah, itu mereka datang ke sini boleh tinggal di sini tapi tidak boleh dekat dengan keraton. Akhirnya disebutnya dengan dikalangi atau bahasa Indonesianya dihalangi, nggak boleh dekat-dekat. Nah, salah satunya yang paling terkenal dan kawasan rumah orang Kalang itu adalah yang di sekitar Jalan Tegal di sini. Sebenarnya bukan hanya di Jalan Tegal Gedung, tapi di Kota Gede di dalam sana itu masih banyak rumah yang lainnya. Cuma beberapa sudah tidak terlawat, dan mungkin yang lebih bisa dilihat adalah yang sekitar Tegal Gedung di sini. Nah, yang di sini rumahnya itu unik, itu memadukan berbagai budaya. Yang pertama dari Jawa, dari penamaan bagian-bagian yang ada di sini itu menggunakan nama-nama Jawa. Belakang saya ini disebut dengan pendopo, nanti di belakangnya ada peringgitan, ada longkang, ada dalem, dan lain-lain sebagainya. Tapi biasanya kan rumah Jawa itu biasanya menggunakan kayu, bahan dasarnya kayu. Tapi kita di sini sudah menggunakan tembok-tembok batu bata dan semen. Kadang-kadang orang bilangnya ini rumah-rumah Hindu, padahal bukan. Ini rumahnya Kalang, berbeda. Terus yang ketiga adalah dari budaya Arab. Budaya Arabnya sebenarnya dari
yang ada di ini kubah-kubah ini kan mirip dengan bagian masjid. Kalau masjid kan itu ada kubahnya, itu di dalamnya ada kaca-kaca patri. Itu kaca patri itu khas sekali bangunan-bangunan Buddhis. Kalau misalnya lihat di kota gede di Bintaran sana, di Bintaran sana baru ada bukan budaya Tionghoa ya. Nanti bisa jalan-jalan di sana. Itu ada kaca-kaca patrinya dan kabarnya kaca-kaca patri yang ada di sini itu dibuang dari Eropa langsung. Termasuk bagian tegel-tegelnya. Nah, mari kita masuk aja. Islam yang ada di tengah ini disebut dengan Watu Gilang. Yang di sebelah kiri saya itu ada Watu Ganteng dan sebelah kanan disebutnya dengan Watu Gentong. Nah, ini berada di satu wilayah yang sama. Oh, saya nanti tidak ke sana nanti. Ini namanya disebut dengan Cungkup Watu Gilang. Jadi Watu Gilang yang ada di tengah-tengah ini dipercaya sebagai singgasana raja. Raja pertama yang ada di Kerajaan Mataram Islam adalah Panembahan Senopati. Masyarakat kalau mau ke sana itu bisa, nanti minta dibukakan sama juru kuncinya ada. Tetapi kalau yang di Watu Gilang ini hanya boleh disentuh, tidak boleh untuk didudukin. Kalau didudukin kan itu untuk raja nanti dikiranya menantang. Gitu. Nah, ada beberapa tulisan berbahasa asing, lebih jelasnya ada di tengah-tengah ini, nanti bisa dilihat. Jadi ada Alkisah dulu ada seorang, bukan seorang, rombongan pelaut menggunakan kapal yang terdampar di pantai selatan. Nah, tapi karena pantai selatan itu ombaknya tidak karuan besarnya, akhirnya kapalnya terdampar dan orang asing tersebut dari Portugis itu hampir semuanya mati, yang hidup tinggal satu orang. Nah, mungkin karena orang asing dianggapnya, dulu orang asing itu kan tinggi, putih, besar, matanya biru, itu kan dianggap sebagai hantu. Akhirnya diamankan, ya mungkin bahasa kasarnya ditangkap gitu ya, tapi diamankan di sekitaran Watu Gilang. Nah, dia tidak tahu kalau itu adalah batu berharga. Dia menuliskan coretan-coretan yang terjemahannya nanti bisa lihat. Intinya hidupnya kok sial banget. Terus ada yang sebelah sana namanya Watu Gateng. Gateng itu kalau dimodernkan itu seperti permainan bekel. Tapi kalau dulu ini dipercaya sebagai mainannya Raden Ronggo, salah satu putra dari Panembahan Senopati yang sangat sakti mandraguna. Tapi itu berdasarkan cerita rakyat. Kalau beberapa ilmuwan menyampaikan kalau Watu Gateng itu biasanya untuk untuk meriam, jadi untuk menembakkan meriam. Terus yang di sebelah sana ada namanya Watu Gentong. Watu Gentong itu biasanya untuk menyimpan air. Dan itu dipercaya masyarakat, salah satu patih namanya salah satu patih dari Panembahan Senopati itu Ki Jurumartani biasanya menggunakan air wudhu di situ. Airnya tidak pernah habis. Nah, sampai sekarang kalau misalnya datang ke sana, nanti kepalanya dimasukkan ke dalam gentong, itu nanti akan mendengarkan suara tetesan-tetesan air. Kemarin saya soalnya habis mengantar tamu di sana, memasukkan kepalanya, oh iya ada tetesan air. Panembahan Senopati ini diambil dari kata yang disembah, ya, yang disembah. Panembahan itu yang disembah, ya. Senopati itu panglima perang. Nah, nama lengkap dari Panembahan Senopati atau gelar lengkapnya dari Panembahan Senopati itu adalah Panembahan Senopati ing Ngalogo. Ya, jadi yang disembah seorang panglima perang dalam peperangan, ya. Nah, Panembahan Senopati ini kemudian naik tahta, teman-teman, sekitar tahun 1580, ya, 1580 setelah kemudian mengalahkan Sultan Hadiwijaya yang memberikan tanah ini. Jadi ceritanya teman-teman itu adalah ketika Sultan Hadiwijaya kemudian berhasil membunuh Arya Penangsang melalui proses sayembara itu tadi, ternyata beliau ini kemudian dirongrong kekuasaannya. Singkatnya seperti itu, karena kalau lengkapnya nanti kelamaan.
Ya, kalau mau lengkapnya nanti ikut Jogja Walking Tour ya. Iya, Bareng saya. Nah, ini pengenalan saja di sini teman-teman. Jadi pada saat Sultan Hadiwijaya itu dirongrong oleh Panembahan Senopati, terjadilah pertempuran besar-besaran. Nah, semua itu terjadi sekitar tahun 1579. Ada yang mengatakan 1579, ada yang mengatakan 1578 Masehi. Nah, pada saat itu terjadi pertempuran luar biasa. Nah, dari mana rombongan dari Sultan Hadiwijaya yang berangkat dari Pajang, ya, yang akan menghancurkan Kota Gede sebelum Kota Gede menjadi sebuah kerajaan. Nah, pada saat serangan itu terjadi, teman-teman, ternyata lelembut-lelembut yang kemudian sudah lebih dahulu dihubungi oleh Panembahan Senopati, akhirnya kemudian ikut membantu melindungi Kota Gede. Siapakah itu? Penguasa Gunung Merapi dan penguasa Pantai Selatan. Nah, Pantai Selatan itu adalah Kanjeng Ratu Kidul. Ya, Kanjeng Ratu Kidul, bukan Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu dua entitas yang berbeda. Ya, yang menjadi istri goibnya para raja-raja Mataram itu adalah Kanjeng Ratu Kidul. Jadi bukan Nyai Roro Kidul, salah itu. Nyai Roro Kidul itu nanti lebih banyak dikenal di Jawa Barat, yang ada petilasannya di hotel di Pangandaran. Nah, itu orang-orang sana itu lebih mengenalnya dengan istilah Nyai Roro Kidul. Nah, kalau di sini namanya Kanjeng Ratu Kidul karena beliau adalah istri goibnya dari Raja-Raja Mataram sejak dari Panembahan Senopati. Nah, pada saat itu teman-teman, serbuan itu hampir terjadi masuk ke Kota Gede, ya, dihalau. Gunung Merapi meletus dengan sangat dahsyat, terus kemudian angin ribut datang dari selatan. Akhirnya kemudian kem-kem prajurit Sultan Hadiwijaya yang ada di Prambanan itu kemudian akhirnya kocar-kacir karena melihat Gunung Merapi yang meletus, terus kemudian angin ribut datang dari selatan, akhirnya kemudian membuat pasukan Sultan Hadiwijaya kocar-kacir, lari tunggang langgang. Akhirnya Sultan Hadiwijaya kabur berlindung ke daerah Bayat. Bayat itu Klaten bagian selatan. Nah, beliau kemudian akhirnya mau berziarah di makam Sunan Tembayat waktu itu untuk memohon petunjuk. Ternyata pada saat ini diceritakan dalam babat, ya, babat Tanah Jawi dan babat Momana atau babat Ing Sengkala, itu dituliskan bahwa pada saat Sultan Hadiwijaya akan membuka pintu makam Sunan Tembayat ternyata tidak bisa dibuka. Itu adalah pertanda bahwa dia sudah tidak direstui lagi sebagai penguasa. Akhirnya kemudian Sultan Hadiwijaya pulang ke Pajang dengan perasaan yang kecewa, ya, terus kemudian sudah underestimate dengan dirinya. Akhirnya kemudian beliau sakit dan akhirnya meninggal. Nah, pada saat beliau meninggal, akhirnya kemudian Kesultanan Pajang berakhir. Digantilah dengan kerajaan baru bernama Kerajaan Mataram Islam dengan penguasanya yang pertama yaitu Panembahan Senopati. Sunan Giri pernah meramal soal itu. Pada saat pertemuan Sunan Giri bersama dengan Sultan Hadiwijaya dan rombongan para eksekutor ini tadi. Ya, jadi sebelum tanah ini diberikan teman-teman, rombongan ini menuju ke Padepokan Sunan Giri. Untuk apa? Untuk mencari yang namanya legitimasi. Legitimasi itu pengakuan. Jadi seorang raja itu butuh pengakuan. Ya, butuh pengakuan. Ya, tidak ada yang membedakan kita dengan raja. Apa yang membedakan kita dengan raja? Kecuali pengakuan. Tidak ada. Matanya raja berapa? 2. Matanya 5. Enggak kan? Mungkin di sini ada 1, di sini 1, gitu ya. Nah, telinganya ada berapa? 2. Telinga raja ada berapa? 2. Sama dengan kamu kan? Sama dengan Anda kan? Nah, tidak ada yang membedakan kita dengan raja. Yang membedakan kita dengan raja adalah pengakuan. Akhirnya kemudian Sunan Giri memberikan pengakuan itu, legitimasi itu. Tetapi sebelum dia memberikan legitimasi itu atau pengakuan itu, dia melihat sosok Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati itu tadi, yang masih muda itu. Diramal bahwa kelak dia nanti akan menjadi penguasa tanah Jawa. Akhirnya kemudian ramalan itu betul-betul terjadi. Akhirnya pada saat Kerajaan Mataram Islam ini berdiri, Sunan Giri langsung mengatakan yang tadinya abdi jadi ndoro. Nah, itu Sunan Giri mengatakan seperti itu. Yang tadinya orang suruhan jadi raja. Nah, seperti itu teman-teman, kisah dari Kota Gede yang tidak mau orang ceritakan karena selalu mengglorifikasi tentang gitu. Yaman, orang Irak, orang Turki, orang Mekah, orang Madinah, orang mana itu kalau dia nyampe sini nggak pernah mengira kalau ini masjid. Iki apa iki? Karena memang secara arsitekturnya adalah arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa masjid ini adalah
arsitektur warisan dari Hindu. Hindu di era kerajaan Majapahit itu mengenal arsitektur, kalau di Bali kita mengenalnya sekarang dengan konsep namanya meru. Meru. Atap meru yang atap bertingkat-tingkat itu. Ya, meru atau meru atau apalah namanya ya. Tulisannya meru tapi saya nggak tahu meru Bacanya atau meru atau apa. Meru, Mas. Meru. Iya. Nah, meru itu nanti atapnya ganjil. Ada yang 1, 3, 5, 7, paling tinggi 11. Ya, atapnya seperti itu. Nah, kalau masjid ini atapnya tajuk tumpang 3. Ya. Nah, atap tajuk tumpang 3. Seperti itu. Kenapa kemudian arsitektur ini dipilih seperti ini, teman-teman? Karena orang-orang Hindu yang masih banyak, mayoritas saat itu di Jawa, supaya mereka gampang terislamisasi, itu kemudian arsitektur bangunan Islamnya mengadopsi arsitektur agama lama. Sehingga orang-orang Hindu yang mau datang ke masjid tidak merasa asing dengan arsitektur bangunannya. Nah, selain bentuk dari masjidnya, teman-teman, bentuk pada bagian pintu gerbangnya. Pintu gerbang ini disebut sebagai paduraksa, yang di depannya ada tembok penghalang yang kalau dalam tradisi Jawa disebut sebagai pakeliran. Kalau di Bali namanya aling-aling. Jadi rumah orang Bali, orang Hindu Bali itu ketika masuk ke gerbang utama itu pasti akan dihadang dengan aling-aling. Nah, fungsi dari aling-aling itu adalah tolak bala. Jadi orang yang masuk ke rumah atau masuk ke bangunan suci membawa pengaruh yang jahat, itu kemudian terhalangi dulu oleh aling-aling. Dimakamkannya di Imogiri. Karena ibu kota juga ikut berpindah ke Kerto di selatan sana, sehingga kemudian tidak ada lagi makam raja di sini. Nah, uniknya ketika kemudian Kesultanan Yogyakarta ini diserang oleh Inggris 1812 ya, dengan peristiwa Geger Sepoi ya, terus kemudian terjadinya pergantian tahta yang carut marut. Islam yang kedua ya, pasca Sultan Agung memindahkan ibu kota kerajaan dari Kota Gede menuju ke Kerto. Alasan pemindahannya tidak diketahui dengan pasti, sampai sekarang tidak ada sumber-sumber apapun yang menuliskan tentang alasan kenapa kemudian Sultan Agung memindahkan ibu kotanya. Tetapi ada beberapa sejarawan yang kemudian menginterpretasikan bahwa pemindahan ibu kota itu adalah impact atau dampak dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh Sultan Agung terhadap kerajaan Mataram Islam. Seperti yang teman-teman jumpai dalam buku sejarah, Sultan Agung ini berhasil menguasai nyaris seluruh Pulau Jawa kecuali 3 tempat. Yang pertama adalah Banten, karena di sana ada Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua adalah Batavia yang diserang 2 kali gagal total. Yang ketiga adalah Banyuwangi atau Kerajaan Belambangan. Belambangan tidak pernah tersentuh oleh hegemoni Sultan Agung. Karena wilayah yang sangat luas seperti ini bahkan mencakup luar Jawa, baik di Kalimantan maupun di Sumatera. Nah, Sultan Agung kemudian menganggap bahwa, ini perkiraan para sejarawan ya, menganggap bahwa Kota Gede sudah tidak representatif lagi menampung wilayah kekuasaan yang sangat besar sebagai ibu kota kerajaan. Akhirnya kemudian beliau punya proyeksi untuk membangun ibu kota yang lebih besar lagi. Dipindahkanlah ibu kota agak sedikit ke selatan, yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Kerto. Nah, dalam beberapa narasi babat itu, yang tercantum dalam babat itu adalah Gedung Proboyekso dan Siti Inggil, ya Pak. Yang lain-lain tidak ditemukan catatannya. Nah, ini adalah bekas dari ibu kota Mataram Islam Kerto yang kemudian dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lebih lengkapnya nanti akan dibantu jelaskan oleh Pak Tri sebagai
juru pelihara leres gitu Pak, juru pelihara dari situs Kerto ini. Monggo Pak Tri. Jadi kalau gapurannya dari utara itu diperkirakan sini juga ada empat gapura. Tapi sudah ya banyak digunakan warga tanahnya. Jadi untuk membuat rumah, jadi batu batanya sudah habis kalau gapurannya. Dulu masih ada situ posisi pintu masuknya itu gapurannya masih ada. Waktu saya masih kecil, yaitu sekitar tahun 80-an masih ada. Kemudian ke selatan, ini pas lurus pas lurus kali opak dulu. Pas posisi tempurannya pas. Jadi di situ dulu, yaitu saya sekitar tahun 80-an, itu masih ada tanggungnya. Jadi tanggungnya kalau mobil bisa lewat di tengahnya. Jadi mungkin untuk air waktu melarikan diri atau apa, ini sedang langsung menuju ke sungai. Situs Kauman Pleret. Nah, ini adalah situs peninggalan dari Amangkurat pertama. Jadi ini sudah tidak ada hubungan kait-mengaitnya dengan Sultan Agung. Karena kawasan ini dibangun sendiri oleh Amangkurat pertama. Seperti yang saya spill di awal tadi, ya sebelum kita berpisah dengan Pak Tri di situs Kerto, bahwa ketika Sultan Agung mangkat tahun 1645, Putra Mahkota naik tahta di tahun 1646 dan menggunakan gelar sebagai Amangkurat. Ya, Amangkurat yang pertama. Nah, beliau inilah yang kemudian membangun Pleret karena beliau tidak mau atau tidak berkenan menempati bekas istana milik ayahnya. Sehingga kemudian beliau pengen membangun sesuatu yang baru. Nah, di wilayah Pleret ini teman-teman nyaris sama kok dengan Kota Gede dan Kerto. Konsepnya masih tetap mengadopsi konsep Catur Gatra. 4 komponen utama yang membangun ibu kota kerajaan. Yang pertama adalah Kedaton sebagai pusat ibu kota kerajaan, ya, terus kemudian alun-alun, terus kemudian pasar dan masjid. Nah, ini adalah situs masjidnya, Masjid Kauman Pleret, seperti itu teman-teman. Nah, Amangkurat I ini terkenal sebagai raja yang ini kalau saya ceritanya agak ini. Ini nggak usah saya kencang-kencang ya, agak merapat aja nanti saya. Jadi Amangkurat ini teman-teman adalah raja yang sangat-sangat berbeda sekali tipikal wataknya dengan Sultan Agung. Amangkurat I ini terkenal sifatnya yang kalau kata dosen saya sih ya dia psikopat sebenarnya, bahasa kasarnya. Kenapa diberi gelar seperti itu? Karena Amangkurat ini teman-teman itu pertama kalinya kerajaan Mataram Islam menjalin hubungan dengan VOC untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya Sultan Agung itu menganggap bahwa VOC itu adalah musuh bebuyutan yang harus dikalahkan. Tetapi kemudian di eranya Amangkurat I dia menjalin hubungan kerjasama dengan VOC. Nah, sejak saat pemerintahan beliaulah kemudian kerajaan Mataram Islam mulai istilahnya teraneksasi atau terpengaruh oleh VOC, ya, dari tahun 1646 sehingga kemudian VOC banyak terlibat mencampuri urusan istana di Pleret. Yang kedua adalah Amangkurat pertama ini juga mencoba untuk menghilangkan hegemoni para penguasa pelabuhan di pantai utara Jawa.
bahkan sempat melarang ekspor beras dari Jawa, dan itu nyaris melumpuhkan perdagangan yang terjadi di wilayah Nusantara dengan cara membakar hampir seluruh pelabuhan yang ada di Pantura. Jadi pelabuhan-pelabuhan di Pantura itu musnah itu karena perintah dari Amangkurat I.